Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan satu cerita yang, maaf nih ya, 18 plus. Jadi tentang pesugihan, tapi cerita ini ya dikhususkan untuk dewasa lah ya. Jadi kami mohon maaf sebelumnya jika nanti di dalam ceritanya ada sedikit cerita-cerita yang tentang khusus dewasa. Dan sekali lagi kami ucapin terima kasih buat seluruh penonton yang selalu setia mendengarkan cerita-cerita kami dan selalu komen. Kami ucapkan terima kasih baik yang menonton tapi tidak komen juga kami ucapkan terima kasih karena kalianlah kami tetap berkarya. Oke, nggak pakai lama-lama, sebelumnya kita ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya agar selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, matikan lampunya, pasang headsetnya, agar menambah kesaduan untuk mendengarkan cerita ini. Apapun, dengan atas dasar nafsu dunia, tidak akan pernah ada ujung yang bahagia. Pesugihan kawin untuk 18 plus. Kisah ini terjadi di suatu desa kecil yang berada di Indonesia. Dan pemuda pengangguran yang kerjanya ketika ada panggilan saja. Mungkin seperti ketika ada orang yang mau masang pipa, mau gali tanah, sambung kabel, dan lain-lain. Ya serabutan lah ya. Kalau bahasa kerennya freelance. Nah karena desanya yang kecil itulah lapangan pekerjaan di sana sangat minim. Ditambah lagi Danu ini hanya tamatan SD. Ya saat itu mereka memilih untuk tidak lanjut berpendidikan. Malah teman Danu yang bernama Rian justru tidak pernah bersekolah. Nah memang di desanya Mas Danu ini banyak sekali pemuda yang menganggur dan bekerja serabutan. Mungkin karena faktor lingkungan itu berpengaruh juga untuk tidak melanjutkan pendidikannya ya. Jadi suatu saat ada panggilan pekerjaan yang lumayan menjanjikan buat Mas Danu dan dua temannya, Mail dan Rian. Tawaran ini disampaikan oleh seseorang sesepuh desa. Bisa dibilang orang yang ditokohkan lah ya. Jadi panggilan sepuh ini adalah Mbah AR. Waktu itu sekitar tahun 2000-an. Waktu Mas Danu saat itu masih bujangan. Awalnya Mas Danu ini sedang lewat di depan rumah Mbah AR. Disitulah dipanggil Mas Danu yang awalnya sebenarnya disuruh untuk membetulkan pipa pralon di rumah Mbah AR yang bocor. Nah, selesai kerja Mbak AR ini mengajak ngopi-ngopi Mas Danu sambil ngobrol-ngobrol di depan teras rumah Mbak AR. Yang intinya Mbah AR ini pun menawarkan kerja di tempat pengobatan tradisional. Cukup menjanjikan ya dari penjelasan Mbah AR ini karena Mas Danu saat itu memang sedang butuh sekali untuk pekerjaan. Akhirnya tanpa basa-basi pun Mas Danu langsung menerima tawaran kerja itu. Besok setelah sholat Jumat, ajak teman-temanmu. Kita bersama-sama pergi ke sana, biar nanti Mbah kenalkan sama pemilik pengobatannya. Ajak Mbah AR pada Mas Danu. Setelah pamit, Mas Danu pun langsung menyampaikan ajakan Mbah AR ini ke dua temannya. Yang pertama Mail, kemudian disusul Rian. Memangnya apa saja kerjanya, Nu? Terus berapa lama kita bakal kerja? Dan gajinya berapa, Nu? Tanya Rian kala itu. Aku baru sampai di rumahnya padahal waktu itu ya untuk mengajak dia kerja. Aku belum dijelasin sih ya. Tapi itu semua bisa dijelasin nanti di tempat kerjanya. Yang penting kamu mau nggak? Yang namanya kerja mah udah pasti digaji lah. Habis ini kita ke tempat Rian. Jelas aku bersemangat. Ya udah yuk. Aku ikut. Kapan lagi ya kan? Daripada nganggur kata Mail. Dan setelah itu barulah kita ke rumah Rian dan menjelaskan apa yang sudah aku jelaskan tadi ke Mail. Dan Rian sama semangatnya dengan aku dan Mail dan sepakat bertemu Mbak AR esok setelah sholat Jumat. Ya ampun,
Kalian jalan kaki, sambut Mbak AR dari dalam rumahnya melihat aku, Rian, dan Mail yang sudah berada di depan rumahnya. Kami saat itu baru saja selesai mengerjakan ibadah sholat Jumat. Jauh loh lokasinya. Maksud saya bawa kendaraan supaya saya bisa antar kalian. Jelas Mbak AR yang saat itu terlihat kebingungan. Akhirnya karena Mbak AR yang tak mungkin ikut berjalan kaki dan beliau pun juga tidak punya kendaraan, akhirnya kami pun diberikan secari kertas yang berisikan alamat beratasnamakan Bu Nining. Nah, untuk kami bertiga mencari lokasinya sendiri. Bagaimanapun, hari itu kita sepakat untuk tetap berangkat. Nah, Mbak AR juga sudah menitipkan kita satu surat tanda kalau kita mau bekerja di tempat Ibu Nining. Mau nggak mau, kita harus berangkat ke sana dengan usaha sendiri karena katanya perjalanan ke sana memakan waktu 2 jam. Wow, cukup lama ya. Dan setelah berpikir, akhirnya pun kita sepakat untuk menumpang sebuah mobil pick up yang searah dengan perjalanannya. Sesudahnya sampai di lokasi sesuai arahan Mbak AR, tapi menurut supir pick up-nya desa ini lebih masuk ke dalam lah ya, karena hanya jalan setapak untuk menuju ke sana. Jadi tidak ada kendaraan yang bisa untuk masuk ke dalam sana, dan akhirnya kami pun turun dari mobil pick up dan berjalan yang lumayan sangat jauh sampai ke dalam desa. Sempat saat itu terbersit lah ya di pikiran kami, sebenarnya siapa yang mau sih datang ke sini untuk berobat jauh-jauh begini jalan kaki? Lokasinya yang masuk ke perkebunan dengan jalan yang sempit pula dan jauh dari pemukiman warga. Dan tak lama setelah itu kami pun melihat ada sebuah bangunan seperti perumahan yang awalnya aku kira itu adalah pondok pesantren. Tapi ternyata inilah lokasi tempat kami akan bekerja. Bukanlah pondok pesantren ya, hanya bangunan serupa. Aku pun mencoba mengetuk pintu bangunan itu dan menanyakan kejelasan alamat ini dengan seseorang yang membukakannya, entah itu siapa. Jadi, apa betul ini yang dimaksud Mbak AR? Dan ternyata alhamdulillah betul. Dan akhirnya sore hari itu kami pun tiba setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dipanggilkanlah Ibu Nining dengan orang yang tadi menyambut kami. Nah, setelah itu kami pun menjelaskan maksud kedatangan kami dan memperkenalkan diri masing-masing. Lalu kami memberikan kertas titipan dari Mbah AR. Dan saat itu kami pun langsung dipersilakan masuk oleh Bu Nining. Ini tempat apa ya Bu? Pondok ya? Tanya aku waktu itu ketika sudah dipersilakan duduk. Oh, bukan Nang. Ini tempat berobat. Tapi bukan pengobatan medis ya. Jelas Bu Nining. Dan aku pun ya mulai paham lah ya. Di sini ada pekerjaan untuk kami kan Bu? Dan kalau ada kira-kira pekerjaannya apa ya? Tanya aku lagi berusaha membuka pertanyaan. Oh iya betul. Oh iya, sebelumnya kalian sudah menikah belum? Oh, maaf, maksud saya masih perjaka. Tanya Bu Nining. Aku dan Rian, Mail pun sebenarnya agak terkejut ya ketika ditanyakan hal seperti itu. Iya Bu, masih perjaka. Memangnya kenapa ya? Tanya aku agak terbata-bata. Intinya, saat itu Bu Nining menjelaskan bahwa itu hanyalah sekedar persyaratan untuk kerja di sini. Dan setelahnya kami pun diajak untuk berkeliling di tempat tersebut dan dijelaskan di sini pekerjaan kami bertiga hanyalah menjadi pelayan. Aku awalnya bingung untuk melayani apa dan melayani siapa. Nah, akhirnya diajaklah kami ke lokasi yang lebih dalam dari lingkungan bangunan-bangunan yang benar-benar menyerupai pondok pesantren itu. Dan saat itu Bu Nining pun berhenti di depan ruangan kosong yang ternyata di dalamnya ada ruangan berpintu lagi. Terasa gelap lah ya dan remang-remang. Jadi hanya mengandalkan cahaya lilin di beberapa sisi ruangannya. Nah, saat itu kami pun bertiga dipersilakan duduk dan Bu Nining mengetuk pintu kamar tersebut. Dan dari ruangan itu muncullah seorang perempuan berkerudung hitam. Jadi bukan jilbab ya, tapi hanya seperti kain yang menutupi kepala tanpa tersibak sedikit pun. Wanita itu dipanggil Nyai. Lalu perempuan itu perlahan duduk di hadapan kami. Saat itu kami tak bisa melihat jelas wajahnya, tapi kami bisa tahu bahwa perempuan itu
masih muda, terlihat dari kulit kencangan di bagian bahu yang sedikit terlihat. Jadi saat itu wanita itu hanya menggunakan jari yang menutupi tubuhnya dari dada ya sampai ke lutut. Nah, Bu Nining pun akhirnya menjelaskan inti dari pekerjaan kami. Jadi, kami itu diminta untuk melayani perempuan itu layaknya suami istri. Kami pun terkejut awalnya karena betul-betul kita bertiga yang melayani perempuan itu secara bergantian. Tapi semua itu jika ikhlas dilakukannya, Tuhan akan mengampuni segala dosa kami jika berkehendak dan kami akan dibayar dengan jumlah yang besar. Dan dengan menyetubuhi perempuan itu, Bu Nining juga mendapat kesempatan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit santet yang zalim. Nah, Bu Nining juga menjelaskan bahwa beliau sangat anti dengan santet. Justru dirinya lah yang malah prihatin dan kasihan dengan pasien-pasiennya yang menjadi korban santet. Nah, semua kemampuan Bu Nining ini atas kehendak dari Agung Nyai. Dari yang Agung Nyai, yaitu perempuan yang saat itu berada di depan kami, dan juga kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Itulah penjelasan Bu Nining. Jadi penjelasan Bu Nining ya. Nah, dari penjelasan itu aku mempertimbangkan. Tapi jujur ya, saat itu aku lebih banyak setuju daripada enggaknya. Cuma beberapa keanehan saja yang bahkan tak bisa menggoyahkan ketekatanku untuk menyetujui tawaran ini. Mulai dari gaji yang besar dan tubuh perempuan belia ini yang saat itu terlihat betul-betul seksi dan menggoda. Kami siap melakukan apapun. Dan akhirnya kami bertiga pun sepakat. Setelah itu Bu Nining menanyakan usia kami. Jadi Rianlah yang saat itu paling tua di antara kami. Jadi di malam itu juga langsung dipersilakan. Kami melakukan hubungan intim dengan perempuan itu secara bergantian di dalam kamar ruangan itu. Diawali dari Rian, kemudian aku, dan terakhir Mail. Kalian tahu lah ya, kayak apa hubungan suami istri itu. Jadi nggak perlu lagi dijelaskan secara detail. Jadi setelah berhubungan, aku pun merasa ada yang janggal. Tapi aku masih menyimpannya sendiri perasaan itu. Waktu di kamar itu. Saat itu aku melihat betapa cantiknya Nyai ini. Tapi setelah selesai, aku sesekali membayangkan lagi. Tapi justru yang aku ingat saat itu justru adalah sosok yang mengerikan. Tubuhnya hitam tertutup bulu dengan wajahnya menyerupai wanita tua. Kami selesai di hari pertama itu kira-kira jam 1 atau jam 2 malam lah ya. Dan kita pun ternyata sudah disiapkan kamar oleh Bu Nining untuk beristirahat setelah bekerja. Di sana kami bertiga pun ngobrol lalu tidur. Aku pun mengeluh soal apa yang aku bayangkan soal sosok Nyai. Aku seperti tidak bisa mengingat lagi rupanya yang cantik itu. Ternyata hal itu sama terhadap Mail dan Rian. Mereka berdua sama-sama sulit mengingat sosok cantiknya, tapi malah yang teringat justru sosok yang menyeramkan. Disinilah kami bertiga mulai berasumsi, jangan-jangan Nyai ini bukan manusia. Jadi kami baru berpikir, apakah kita akan dijadikan suguhan untuk jin? Apakah kita akan dijadikan tumbalnya? Saat itu aku merasa semakin yakin kalau sambil membayangkan rupa Nyai yang harusnya cantik justru malah jadi mengerikan itu. Jadi admin ingatkan di sinilah ya, Mas Danu dengan dua orang teman itu memang sangat awam dengan hal ini. Ditambah mereka saat itu masih sangat polos. Dan waktu itu apa yang ada di hadapannya asalkan enak seperti makanan atau perempuan ya ajar aja, nggak bakalan nolak. Apalagi ada upah untuk itu dan cukup besar. Tapi kita takut ya kalau bercanda nakal soal ini. Kapan lagi kita dapat uang sebanyak ini? Lagian udah enak, dibayar juga lagi. Mail. Iya sih, kapan lagi? Udahlah, nikmatin aja pas di dalam kamar. Selesainya nggak penting, yang penting uang. Pulang ke desa bisa bawa uang banyak. Jelas aku saat itu. Udah mantep juga Nyai itu, cantik, seksi. Udah betul lah, nggak usah dipikirin lagi pas udahannya. Yang penting balik ke kampung kita udah kaya. Tutup Rian yang juga setuju dengan aku dan Mail. Nah, kami berpikir masih bingung nih soal resikonya. Akhirnya keesokan paginya kita mencoba bertanya ke Bu Nining. Waktu itu Bu Nining menjelaskan ke kita seperti awal kita akan bekerja bahwa tidak akan ada risiko.
Bu Nining kembali menekankan bahwa yang kita lakukan justru bisa menutupi dosa. Dan itu adalah hal yang lazim lah ya untuk dilakukan. Dan kalau kita misalnya mau berhenti dari pekerjaan ini, maka kita sendirilah yang harus mencari penggantinya dengan syarat yang sama, yaitu laki-laki perjaka dan belum menikah. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan pada hari Jumat saja. Jadi waktu kita mau melakukannya ya lakukan, nanti kita dibayar. Tapi kalau sudah nggak mau melakukannya, seperti yang dibilang tadi, kita harus dapat penggantinya dulu. Nah, soal umur si Nyai ini ternyata yang buat aku terkejut. Sebetulnya Nyai itu ternyata berumur ratusan tahun. Dan Nyai ini bukan manusia. Bu Nining menjelaskan itu semua dengan gamblang, tapi meyakinkan kami juga. Kalau Nyai ini bukanlah jin yang suka menakut-nakuti atau mengganggu. Jadi Nyai ini hanya butuh kasih sayang lelaki perjaka. Supaya Nyai bisa memberikan kekuatan untuk Bu Nining. Untuk menyembuhkan orang-orang dari jeratan teluh ataupun santet. Nah, dari penjelasan Bu Nining, saat itu aku merasa berat untuk bertanya soal sosok hitam berbulu lebat yang selalu saja terlintas di pikiran kami. Tapi aku mengurungkannya ya, karena Bu Nining terlihat sangat menghormati Nyai. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang ke desa dan diperbolehkan juga oleh Bu Nining. Dan saat pamit, kami pun dititipkan sebuah kantung kecil putih lah ya untuk Mbah AR dari Bu Nining. Dan pesan Bu Nining untuk kami, yaitu kalau mau datang kembali, datanglah. Bu Nining pun siap untuk membayar kami lagi dengan bayaran yang sama atau bahkan lebih besar. Tapi ingat, hanya bisa dilakukan di hari Jumat. Nah, di perjalanan pulang, aku pun iseng nih untuk membuka kantung yang diberikan kepada kami. Dan betapa kagetnya, saat itu kantung itu ternyata berisi emas yang berbentuk masih batu tak beraturan. Di arah yang sama saat kita pulang, kami mencoba cek ke toko emas untuk meyakinkan bahwa itu emas betulan atau bukan. Ternyata itu adalah emas asli. Dan aku saat itu benar-benar senang karena akan menjadi kaya mendadak. Lalu kami pun bertiga akhirnya melanjutkan perjalanan pulang untuk mampir ke rumah Mbak AR karena Bu Nining saat itu juga menitipkan sebuah kantung putih kecil untuk Mbak AR. Tapi untuk Mbak AR kantungnya agak ringan, beda dengan milik kami bertiga. Dan waktu aku iseng buka, nih emang iseng banget sih ya. Aku bingung karena saat itu isinya hanyalah setangkai bunga, entah bunga apa itu. Dan sampai di rumahnya Mbak Air pun kami tadinya mau nanya nih maksud bunga setangkai itu apa, tapi karena merasa nggak sopan lah ya, karena kami udah mengintip nih si kantung itu, jadi akhirnya kita nggak jadi tanya. Dan besoknya kami pun langsung menukar semua emas kami dengan uang. Saat itu juga kami langsung membelikan motor yang di tahun 2000-an itu sedang hitsnya dan secara cash kami belinya. Bahkan uang itu juga tersisa untuk kami untuk membeli baju dan pegangan untuk seminggu ke depan. Dan sejak saat itu, setiap hari Jumat kami rela datang dari jauh untuk bekerja di tempat Bu Nining. Kami melakukan itu kurang lebih dalam waktu sekitar 2 bulan, hingga kami pun bisa membeli sebidang tanah. Dan setelah kami membeli sebidang tanah itulah, akhirnya kami mendapat kejadian-kejadian aneh dan tak nyaman. Saat itu aku sering merasa cepat lelah. Padahal aku tahu betul, karena terbiasa kerja dari pagi sampai sore, stamina aku harusnya terlatih untuk kuat. Tapi sekarang tidak. Baru beberapa menit beraktivitas, aku tiba-tiba saja kelelahan. Padahal cuma beres-beres pekarangan dan aktivitas sehari-hari. Nah awalnya nih ya, aku pikir mungkin karena aku sekarang kemanapun sudah tidak pernah jalan kaki. Ya namanya jadi orang wong sugih ya kan. Nah akhirnya aku pun jadi jarang sekali bertemu kedua temanku. Paling kalau seandainya bertemu saat kami ke tempat Bu Nining. Ya di hari Jumat ketika jam kerja. Orang-orang di rumahku, orang tuaku dan keluarga temanku juga tidak ada yang tahu soal apa pekerjaan kami. Mereka tahunya kami ini adalah mandor dan bekerja di pabrik saja. Nah, ini pesan dari Mbak R yang menyuruh kita untuk tidak buka mulut ke orang-orang soal pekerjaan kami. Menurut Mbak AR, yang bisa mendapat pekerjaan ini ialah hanya orang-orang pilihan. Karena kami bertiga adalah orang yang bersih. Saat itu ya kita bangga sekali lah ya dibilang seperti itu. Makanya kami menuruti semua perkataan Mbak AR.
Dan beberapa bulan kemudian, fisik kami pun bahkan tidak sanggup untuk berjalan kaki lagi ke tempat Bu Nining. Terkadang aku datang sendiri, kadang hanya berdua, atau bahkan temanku saja yang datang. Aku pun banyak makan, karena aku sering kelaparan tapi tidak pernah merasa kenyang. Saat itu aku bisa makan 5 sampai 6 kali dalam sehari. Tapi aneh, semakin hari tubuhku semakin kurus. Nggak sampai kurus banget lah ya, tapi dari sebelumnya memang jauh. Kelihatan lebih kurus. Nah, saat itu aku coba memeriksakan diri ke dokter untuk kontrol gizi, tapi tetap saja tidak ada perubahan, walaupun saat itu sudah diberikan arahan. Nah, karena mulai putus asa, menganggap penyakit ini serius dan tidak wajar ya, aku pun mengajak Rian dan Mail untuk bertemu orang pintar. Firasatku mengatakan saat itu bahwa ini semua ada hubungannya dengan pekerjaan dari Bu Nining. Nah, saat kami berobat ke orang pintar, saat itu kami sama sekali tidak bercerita tentang Bu Nining karena ingat pesan dari Mbah AR saat itu. Nah, dari penerawangan orang pintar ini ternyata banyak sekali anak-anak kecil tanpa kepala. Jadi anak-anak itu ikut kemanapun kita pergi ya. Bahkan mereka ada di situ sekarang. Anak-anak ini adalah gaib. Mungkin kami tidak bisa melihatnya, tapi orang pintar ini bisa. Jumlahnya kurang lebih sekitar 7 atau 6 orang sedang duduk di belakang kami. Saat itu aku dan Rian sebenarnya tidak percaya ya. Akhirnya orang pintar ini pun merapalkan mantra pada segelas air, lalu air itu dioleskan ke mata kami. Dan walau dalam mata tertutup, akhirnya kami bisa melihat keberadaan anak-anak kecil itu. Betapa terkejutnya. Yang dibilang orang pintar ini betul. Saat itu terlihat banyak sekali anak-anak tanpa kepala. Dan karena tidak tahan melihat kengeriannya, aku pun langsung melotot dan sosok anak kecil itu hilang. Dari mana bocah ini? Tanya orang pintar tersebut terlihat cukup serius. Saat itu kami pun diam 1000 bahasa, dan setelah orang pintar ini menjelaskan, jika anak-anak gaib ini hadir bukanlah karena kami ketempelan. Anak-anak ini datang dan kondisinya terawat. Tepatnya, anak-anak ini seperti dipelihara. Orang pintar itu meyakinkan kembali. Apakah kalian sengaja memeliharanya? Saat itu kami betul-betul tak bisa menjawab. Aku tetap tak mau mengungkap keadaan yang sebenarnya. Kami berlagak tak tahu menahu apapun. Bungkam. Akhirnya orang pintar tersebut pun tak bisa membantu dan tidak bisa menemukan solusi apapun. Jadi anak-anak goib ini adalah jin bertuan. Mereka hanya akan pergi jika disuruh tuannya pergi. Orang pintar ini hanya bisa mengusir jin yang tak bertuan. Jadi orang pintar itu juga tidak tahu ya harus berbuat apa. Nah, kenapa kami akhir-akhir ini cepat lelah dan selalu lapar tanpa kenyang? Karena anak-anak gaib itulah yang selama ini menyerap sari-sari tubuh dari kami, termasuk energi. Ya, jadi selama ini kami makan juga untuk makan mereka. Begitu penjelasan dari orang pintar tersebut. Nah, karena tidak ketemu solusinya, akhirnya kita bertiga sepakat untuk ke rumah Mbak AR untuk mengeluhkan hal inilah ya dari Mbak AR. Akhirnya kami pun ke tempat Bu Nining untuk membicarakannya lebih detail. Saat itu aku lumayan kesal ya dengan Bu Nining karena beliau nggak menjelaskan tentang bagian ini. Aku yakin banget ya, jika anak-anak gaib ini ikut karena tugas kami melayani Nyai. Mau marah pun segan, karena kehidupan kami menjadi lebih makmur karena Bu Nining. Biarpun keadaan fisik kami bisa dibilang miris lah ya. Dan saat itu, dengan santun Mbak AR pun menjelaskan protesan ini dan sambil menunduk tapi ya di hadapan Bu Nining. Kami bingung karena Mbak AR yang jauh lebih sepuh secara umur daripada Bu Nining. Biarlah, mungkin memang watak Mbak AR seperti itu. Dan tanggapan Bu Nining dengan santai bilang, bocah-bocah ini datang untuk menjaga kalian. Mereka nggak berbahaya kok. Dari penjelasannya jelas berbeda dari yang dijelaskan orang pintar kemarin. Efek dari anak-anak gaib itu betul-betul membuat kami tidak punya gairah hidup. Bahkan sepertinya menuju ke arah fatal. Aku pun akhirnya memutuskan untuk di hari itu juga aku memutus kontrak kerja dengan Bu Nining. Ya, aku ingin memulai hidup baru yang normal lagi. Bu Nining pun setuju, tapi ingat, dengan syarat harus mencari pengganti.
Karena tanpa pengganti kami, Bu Nining tidak akan bisa melepas anak-anak tersebut dari kami. Dan yang lebih mengejutkan menurut Bu Nining, ternyata anak-anak gaib tanpa kepala itu adalah hasil hubungan gelap kami dengan Nyai. Anak-anak itu dihasilkan dari sperma kami sendiri. Walaupun mereka bukan manusia, kami ini menurut Nyai ya, tetaplah bapak dari anak-anak gaib tersebut. Kami pun langsung berpamitan setelah dapat kejelasan dari Mbak Air. Mencium kaki Bu Nining sambil meminta maaf soal keputusanku yang buat kami makin terkejut melihatnya. Mbak Air nyium kakinya Bu Nining. Setelah sampai di desa, kami pun berunding kembali mengenai kelanjutan karena Rian dan Mail masih mau melanjutkan sedangkan aku kapok. Jadi saat itu aku kembali ke rumah Mbak Air untuk membantuku mencarikan pengganti karena aku pun ya memang ingin sekali lepas dari bocah-bocah nggak jelas itu. Dan akhirnya aku pun bertemu dengan kedua temanku tadi semenjak berbeda keputusan. Karena memang berbeda pendapat. Itu yang membuat kami sedikit risih lah ya satu sama lain. Nah setelah beberapa hari, Mbah AR akhirnya menemukan pengganti untukku. Namanya Wisnu. Kami akhirnya berangkat bertiga ya ke tempat Bu Nining. Dan sesampainya di sana Bu Nining pun mempersiapkan segalanya untuk dikubur dengan kepala tetap di atas tanah. Saat itu aku dikubur nih semalaman dan paginya tubuhku akan dimandikan dengan Bu Nining. Nah, setelah semalaman tubuhku dimandikan dengan air bunga melati dicampur jeruk purut. Entah apa maksudnya. Dan setelah semua selesai, aku akhirnya diperbolehkan pulang. Mbah AR dan Wisnu pun sudah pulang lebih dulu di hari kemarin. Nah, jadi saat ini aku pulang sendiri. Akhirnya aku terlepas juga. Dan saat itu aku tidak akan pernah datang lagi ke rumah Bu Nining. Tapi anak-anak ini tidak sepenuhnya langsung hilang. Jadi penderitaanku yang selalu kelaparan ini masih berlangsung berbulan-bulan, tapi perlahan menghilang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun, tubuhku akhirnya normal kembali. Stamina juga kembali normal, dan akhirnya aku pun bertaubat. Sadar kalau perbuatanku itu adalah salah dan aku memang saat itu betul-betul polos. Akhirnya aku pun mencari seorang ustadz ya untuk curhat. Dan ternyata ustadz ini seolah-olah tahu tentang Bu Nining. Dijelaskan, Bu Nining ini ternyata memang seorang pembuat aliran sesat. Ia suka memelihara jin, pesugihan, dan lain-lain. Dan mengenai Mbak Air dan kedua temanku saat itu kubiarkan saja begitu tanpa tahu lagi kabarnya. Tapi dua temanku ini masih menjadi pelayan Nyai ya. Sampai di tahun 2007 aku mendengar kabar bahwa Bu Nining telah diusir dari desa itu. Mungkin ada kaitannya dengan aliran sesat ini ya dan diketahui warga. Sampai akhirnya di tahun 2009 Mbah AR pun meninggal dunia. Entah karena apa, tapi memang beliau sudah sangat sepuh. Ya, jadi itu adalah satu kisah based on true story. Jadi banyak sekali ya, ini luar biasa. Jadi banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil dari sini ya, teman-teman juga tolong diambil yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya karena sesungguhnya cerita ini dibuat untuk edukasi dan hiburan semata. Dan admin juga saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya tadi banyak kesalahan dalam berkata-kata. Yang jelas jangan pernah tergiur dengan sesuatu yang besar tapi caranya aneh. Nah, kita juga jangan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tua. Termasuk yang pasti gini, ketika Anda akan mulai bekerja atau melakukan sesuatu yang penting, selama masih ada orang tua, silakan berkomunikasilah dulu dengan orang tua atau keluarga. Jadi, biasanya orang tua ini biasanya lebih peka ya, feelingnya lebih kuat apabila terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya itu aja, ceritanya cukup keren dan menurut gue nih keren banget. Karena unik dan baru pertama kali kita dengar. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Buat yang punya pendapat lain, silakan monggo bisa kok tulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Dan yang suka sama ceritanya bila klik tombol like ya. Yang belum subscribe silakan diklik tombol merahnya. Dan untuk semuanya, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Laki Sejati.